wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi sama Abah di channelnya Pak Ari. Abah mau nggak cerita soal seudonnya sama Allah. Kita harus bersyukur sama Allah dengan segala nikmat iman atau nikmat Islam yang sekarang udah dilimpahkan sama kita. Semoga kita terus dikasih panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah, dikasih ridhonya Allah. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kita mengucapkan salam sama Nabi kita, junjunan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sama sahabatnya, supaya kita mendapat karunia beliau jaga di akhir masa. Amin ya robbal alamin. Abah ini mau bulan puasa, mau nyeritain soal riwayat, ya bukan riwayat ini, cerita kali kalau pantasnya nih. Ada orang yang seudon sama Allah, tidak yakin sama Allah dengan keimanannya dia gitu. Ini orang biasa guys, ini bukan orang kaya atau orang miskin ya. Tergolongan orang miskin tapi gak begitu miskin gitu. Dia seorang keluarga yang tinggal di daerah Ciputat. Dia jualannya sama list foto atau jualan bingkai foto. Nah, kalau ini namanya, kalau tidak salah ini namanya Rojali atau istrinya Siti Fatmalah. Dia punya anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Singkatnya riwayat, ini lagi ada diskusi habis sholat Isya. Kalau nggak salah ya habis sholat Isya, ini istrinya ngomong sama suaminya, "Pak, ini buat besok tidak ada bekal sama sekali. Tidak ada bekal buat anak-anak sekolah, buat makan aja tidak ada. Bapak kan baru bangun sakit. Ibu yang mau nyari kerjaan atau tidak? Kalau ibu nggak nyari pekerjaan, ini anak-anak dari mana buat sekolahnya?" Kata istrinya ngomong sama suaminya. Kata suaminya, katanya biarin aja saya yang besok mencari uang. Dengan keyakinannya dia yang badannya belum sehat benar gitu, bekas kesenggol motor 2 bulan yang lalu, makanya dia mau beristirahat lagi. Singkat cerita, malam itu juga dia siap-siap nyiapin barang yang besok akan dijual. Bingkai kaca sama gambar pemimpin bangsa seperti Habibie atau ya tokoh-tokoh masyarakat lah gitu. Jam 7 dia berangkat dengan tidak ada makanan sama sekali, cuman ada 3 butir tales yang dimakan sama dia. Tidak ada beras sedikit pun atau uang seperak pun, bener-bener dia tidak ada bekal-bekal buat anaknya. Jadi dia ngandalin buat makan siang atau makan sore, dimana dia penghasilan sekarang dia berangkat usaha gitu. Ini riwayat ini terjadi 2016. Dia langsung berangkat ngedorong lisannya dengan dia punya semangat yang besar bahwa lisannya bakal laris. Tapi dia lupa, dia nggak baca bismillah. Kata istrinya, "Pak, baca bismillah dulu biar rezekinya maslahat terus ada banyak yang beli." "Ah," kata dia, "yang penting jalan aja. Soal bismillah ntar aja kalau udah ada yang beli," kata dia. Dia sepanjang jalan nawarin, "Lis, lis, lis." Dengan berjalannya waktu sampai jam 10 belum penglaris seperak pun. Jam 11 belum penglaris. Sampai jam 12 dia mampir dulu ke masjid, belum penglaris barangnya, boro-boro ada yang beli. Yang ngelihat juga nggak ada sama sekali. Makanya kata dia, kalau saya tidak dapat uang sekarang,
anak bini saya bakal kelaparan di rumah. Ya Allah, kasih rezeki buat anak bini saya. Tapi dia nggak yakin atau kurang yakin sama Allah dengan seudon sama Allah. Kenapa doa dia yang semalam suntuk, sholat tahajud, minta sholat duha supaya dibukakan rezeki, ini sampai jam 12 dia nggak dikasih rezeki sama sekali sama Allah. Akhirnya dia jam 1 berangkat lagi, berangkat dengan minum air keran di masjid tadi. Tidak ada uang sama sekali, boro-boro bawa uang. Di rumah aja dia kan nggak nyarap, cuman makan tales doang. Dengan sisa tenaganya dia nawarin lis, sampai lewat sholat asar belum ada yang nawar atau penglaris, sama sekali nggak ada yang beli. Sepinya, alhamdulillah. Dia perjalanannya udah jauh banget, udah ngelewatin batas usahanya dia dengan badan yang baru sembuh. Terus dia jalan sampai jam 4, tahu dia udah ada di mana kali, dengan ngedorong sisa tenaga dia. Terus nawarin dagangannya, tapi sama sekali nggak ada yang beli. Tidak ada yang beli sama sekali. Dia sampai ngeluarin air mata, ya Allah, ini rezeki saya nggak ada. Boro-boro buat saya, buat anak saya di rumah kali udah kelaparan sekarang. Dia udah prasangka buruk aja sama Allah, bahwa dia yang kalau dia nggak dapat uang berarti istrinya bakal kelaparan atau anaknya bakal kelaparan. Dengan terus dia mendorong, akhirnya sampai jam 5 dia dapat dari pagi sampai jam 5 belum penglaris sama sekali sama Allah. Terus didoja imannya, dia udah coplok imannya atau dia udah nggak percaya lagi sama Allah. Terus di hatinya dia udah suudon sama Allah gitu, bahwa kalau dia nggak dapat uang atau dia nggak dapat rezeki, bahwa berarti anaknya bakal kelaparan di rumah. Ini contoh guys buat orang-orang yang lagi diuji sama Allah, lagi usahanya lagi sepi, usahanya lagi diuji dengan kesepian. Jangan sampai aral atau jangan sampai ngejual iman, sebab Allah itu maha asih atau Allah itu maha kuasa. Nah, sampai jam 5 tidak ada yang nawar lagi, tidak ada yang sama sekali, tidak. Boro-boro yang nawar, yang ngelihat juga nggak ada. Nah, sampai setengah 6 ada yang ngejar dia. Lis kata yang ngejar. Hanya dia berhenti dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, katanya ada yang nawar katanya. Nah, di situ ada gambar Habibi di bingkainya dagangan dia gitu. Orang itu turun dari motor, suami istri kayaknya sih. Akhirnya turun terus nanyain, "Pak, ini gambar Habibi dijual atau tidak?" "Ya dijual tuh Bu," katanya. "Masa di bawah nggak dijual?" kata dia. "Berapa?" "Ya 50.000 aja," katanya. Dengan hati yang bergebar-gebar, takut nggak jadi atau tidak jadi gitu. Akhirnya dia jual beli padu tawar, atau orang itu nawar 25.000 katanya. "Pak, kalau 25.000 dibeli, kalau tidak 25.000 saya tidak ada lagi uangnya." Kata Pak Rojali, "Kalau 25.000 Bu nggak ada buat sayanya, ini modalnya aja." "Ya nggak apa-apa kalau nggak dikasih," gitu. Akhirnya dia saking penglaris pertama di setengah 6 mau maghrib belum dapat uang, terus dia inget ngelihat anaknya lagi kelaparan atau bininya lagi manggil dia, Pak lapar," kali lagi begitu. Dia sudah seudon sama Allah bahwa dia kalau dia nggak dapat rezeki, anak bininya nggak bakal dikasih rezeki sama Allah gitu. Begitu dia ngomong, "Iya Bu, biarinlah 25.000 saya buat anak bini saya di rumah, saya tidak dapat uang dari pagi sampai jam setengah 6 ini, nggak apa-apa." Begitu list mau diangkat sama dia, ada suara yang ngebledak gitu, dar gitu. Tahu-taunya ada sombongkah batu kena sama list yang mau ditawar sama dia atau yang mau dijual sama dia. Akhirnya list itu hancur. Pas dilihat di belakang ada orang yang lagi tawuran kampung kali atau tawuran anak muda, ini jabrun sama orang tua. Akhirnya dia listnya hancur sama sekali. Dia ngamuk sejadi-jadinya. Dia ngamuk kesana kesini dengan tidak sadar sama sekali.
Dia langsung ingat sama anak bininya lagi kelaparan. Ini udah ada yang nawar 25.000 udah jadi, tapi Allah menghendaki lain. Ini list ini hancur sama orang tawuran. Akhirnya dia sujud, geletak di tanah, saking nyeselnya. Orang yang belinya juga langsung kabur. Orang ngelihat orang tawuran segitu banyaknya, dia nyelamatin diri. Akhirnya belinya nggak jadi, orang listnya juga hancur. Tinggal gambarnya Pak Habibie doang, orang kacanya sama ini hancur semuanya. Dihantam sama orang lagi tawuran. Dia dengan banyak luka di badannya, dengan sisa batu atau sisa timpukan orang lain. Dia tahu musuhnya siapa. Yang penting mah dia ngelepasin hawa nafsunya sampai dia, ya Allah, Allah nggak adil sama saya. Terus saya percuma katanya sholat duha atau sholat tahajud malam. Dari pagi sampai jam 5:30 saya nggak dikasih rezeki, cuman ketemu sama air keran. Nah, orang-orang yang begini imannya udah tipis, baru di dojak segitu aja dia udah aral, udah seudon sama Allah. Dengan luka di muka, di kepala bercucuran darah, dia bekas timpukan batu. Atau orang tawuran yang ikut tawuran, dia udah lupa sama agama, dia udah lupa sama dirinya sendiri. Saking dia marah semarah-marahnya sama orang-orang yang lagi tawuran. Akhirnya dia langsung nyerang kedua belah pihak. Dia nggak tahu musuhnya siapa. Ngahabisin dia, nyerang dengan emosinya dari pagi, nggak dikasih rinci sama Allah. Terus dia teriak, ya Allah, Allah nggak adil sama saya. Allah nggak kasih rezeki buat anak bini saya. Anak bini saya sekarang lagi kelaparan. Orang ngasih uang 25.000 aja udah nggak jadi. Hancur. Dengan dia lepas omongannya, setengah murtad atau setengah sirik kali sama Allah, dengan tidak punya keyakinan. Akhirnya dia pulang dengan ngadorong list, dengan kebayang istrinya lagi kelaparan di rumah, ngelihat anaknya lagi pada pingsan kelaparan. Dia udah yakin bahwa kalau dia nggak dapat uang atau dia nggak dapat rezeki, bahwa yang di rumah juga bakal kelaparan. Dia nggak inget bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, bukan dia. Dia cuma pelantara sebagai suami yang ngasih nafkah sama anak bininya. Tapi dia lupa bahwa semua rezeki itu diatur sama Allah. Kehidupan diatur sama Allah. Makanya guys, yang ada di luar, jangan sampai seudon sama Allah atau prasangka buruk sama Allah. Takut kita tergolong orang-orang yang kupur nikmat atau kurang. Contoh Pak Rojali, dia baru di doja 1 hari aja udah aral, udah seudon sama Allah. Coba bayangin Rasulullah diuji dari dia mulai kecil sampai dewasa, dari dewasa sampai wafat, terus diuji sama Allah. Tapi dia nggak pernah prasangka buruk sama Allah. Tapi orang yang kayak Pak Rojali baru diuji 1 hari aja, terus sorenya dapat rezeki, ada yang nawar 25.000, tapi itu nggak jadi, soalnya di situ ada tawuran, malah dagangannya rusak, kena batu, timbukan batu. Tapi dia udah aral sama Allah. Katanya Allah tidak adil sama dia. Allah tidak adil sama dia. Dia nyesel kali udah sholat duha atau sholat tahajud malam, kok doanya nggak langsung diijabah, mau nyari rezeki. Akhirnya dia pulang dengan terbopong-bopong, dengan luka dari seluruh badannya. Orang ngikut tawuran, ngikut padu hantam sama orang-orang yang tidak kenal sama dia. Pulang ke rumahnya, pulangnya datang sekitar 9:30. Dia tidak berani ngetok pintu, yang kelihatan sama dia anaknya lagi pingsan di kamar atau anaknya lagi geletak kelaparan. Akhirnya dia sampai datang ke rumahnya sekitar 9:30. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumahnya? Yang disangka dia anaknya lagi nangis, anaknya lagi kelaparan atau bininya lagi meratap dengan megangin anaknya lagi kelaparan. Pas dia dekat ke rumahnya dia, ada orang yang lagi ketawa sama cicikikan. Pak, kok bapak belum pulang ya gini hari? Kata mamanya kali dia jauh nyari uangnya, Dek, katanya gitu. Kasihan katanya. Kok sampai sekarang bapak belum pulang? Nah, dia kaget. Yang dibayangin sama dia, anak bininya lagi kelaparan. Kok sekarang nggak lagi nungguin dia dengan muka gembira atau muka yang tidak merasakan sedih sama sekali, atau boro-boro kelaparan. Dia kayak orang kekenyangan makannya. Dia nggak inget
Dia cuma pelantara nyari rezeki sebagai suami. Tapi Allah yang nentuin rezeki buat keluarganya dia. Gitu. Makanya orang lagi diuji keimanannya sama Allah, jangan sampai seudon sama Allah atau tidak dikasih rezeki atau sampai prasangka buruk sama Allah. Itu orang-orang yang kufur nikmat atau kufur kepercayaan sama Allah gitu. Orang tadi begitu berangkat sama istrinya, Pak, bismillah dulu kalau mau usaha. Katanya ntar bismillahnya kalau barangnya udah laku. Dia kan udah ngelangkain yang tidak benar. Ini nasihat bininya, supaya usaha itu baca bismillah dulu biar dapat berkah dari Allah. Tapi dia nolak. Katanya ntar kalau barangnya udah laku baru baca bismillah. Akhirnya sama Allah kagak dikasih rezeki dari pagi sampai setengah 6 sampai jam malam. Sampai setengah 10 malam yang ada dia malah luka seluruh badannya. Luka dari seluruh badannya, kena tawuran orang lain, kena hantaman orang lain. Dengan dia berkhianat sama Allah, seudon sama Allah, tidak percaya sama Allah. Akhirnya dia bilang assalamualaikum. Kata istrinya waalaikumsalam. Ngelihat suaminya berdarah di mukanya, banyak darahnya. Kenapa bapak? Katanya kok pulang usaha kok banyak darahnya. Akhirnya suaminya cerita bahwa dia ada yang nawar 25.000 yang gambar Habibie, bingkai foto Habibie, tapi di situ ada orang tawuran. Fotonya Habibie hancur, berkeping-keping kacanya, kena batu. Terus dia ngikut tawuran sampai jerit-jerit, Allah tidak adil, Allah tidak adil. Istrinya istighfar, astagfirullahaladzim, Pak, bapak udah kufur nikmat sama Allah. Tapi saya heran, sebelum saya dibersihin badan, saya mau nanya sama ibu, ibu dapat uang dari mana? Waktu bapak pergi, sama sekali tidak ada uang seperak pun. Boro-boro uang, makanan juga kan nggak ada. Ada talas saya nggak ikut makan. Itu khusus buat anak-anak aja. Kalau saya hitung-hitung puasa, makanya saya dari pagi sampai sekarang itu baru kena air keran masjid, belum kena makanan. Dagangan bapak tidak laku sama sekali. Mau ada yang nawar juga tidak jadi. Ini rezeki Pak dari Allah. Tadi waktu sholat asar, si abang pamit sama ibu, Bu, saya mau sholat asar, tapi sholat asarnya mau yang jauh. Kata guru abang, katanya kalau kita sholat jaraknya jauh bakal dihitung langkahnya sama malaikat. Nah, saya mau ngedoain bapak supaya dapat rezeki. Akhirnya dia beda kampung atau beda kecamatan kali dia anak itu. Anak umur 8 tahun, dia mau sholat asar, ngelewatin jalan kereta, ngelewatin jalan raya buat ngedoain orang tuanya. Nah, ibu nggak bisa ngerarang sama si abang. Akhirnya si abang tuh pergi, Pak. Katanya mau sholat di tempat yang jauh, ngikutin saran gurunya. Akhirnya berangkat sholat asar di tempat yang jauh. Tadi dia berangkat jam 2 siang. Mau sholat asar di tempat masjid yang jauh buat ngedoain bapak, buat ngedoain mama, katanya gitu. Namanya gue anak soleh, anak suci, masih doanya masih dijawab sama Allah. Nah, begitu si abang datang ke tempat masjid, itu di masjid nggak ada siapa-siapa. Sholat asar itu nggak ada siapa-siapa. Tadi situ ada lagi bapak lagi sholat sunat. Datangnya ke masjid itu udah telat, dia namanya juga jalan kaki. Akhirnya dia sholat asar. Udah sholat asar dia ngedoa, ya Allah, kasih rezeki saya, kasih rezeki buat bapak saya, kasih rezeki buat mama saya, kasih rezeki buat adik saya. Sampai dia nangis minta doa sama Allah. Nah, dia tidak sadar bahwa ada yang merhatiin. Terus dia berdoa minta rezeki sama Allah buat bapaknya atau buat mamanya buat makan sekarang. Nah, akhirnya sama orang itu disamperin, Dek, lagi ngapain? Tinggal di mana, Adek? Saya tinggal di tempat yang jauh, Pak. Kata guru saya kalau mau minta rezeki harus datang ke masjid yang jauh. Oh, Adek tinggal di mana? Jauh, Pak, katanya. Terus saya mau ngedoain bapak saya lagi usaha. Bapak saya itu habis sakit, tapi maksain usaha soal di rumah tidak ada beras, Pak, tidak ada duit, tidak ada makanan buat adik saya. Makanya saya minta sama Allah, minta rezeki sama Allah sebesar-besarnya. Kalau Allah tidak mengasih rezeki, Dek, tapi Allah yang ngatur rezeki. Nih,
Ini bapak punya rezeki 1 juta. Ini sodakoh bapak. Yuk adek dianterin sama saya. Akhirnya si abang itu langsung dianterin pakai naik mobil sama ke rumahnya, dari Jakarta kali dari mana ya, daerah Ciputat. Akhirnya dia nyampe ke rumah mamahnya, ketemu sama mamahnya. Mamanya kaget, anaknya dianterin sama pakai mobil. Orang dia berangkatnya naik jalan kaki, terus pulangnya dianterin naik mobil. Ini Allah yang ngatur, Allah yang punya kuasa. Jadi bapaknya lagi diuji, tapi anaknya lagi dapat berkah sama Allah. Makanya kita jangan seudon sama Allah, atau kita jangan munafik sama Allah. Kalau kita ibadah sama Allah harus ikhlas. Kalau kita nggak punya keikhlasan sama Allah, mendingan jangan ibadah. Atau punya kurang yakin atau kurang percaya sama Allah, jangan ibadah aja sekalian. Nih contohnya Pak Rojali, dia baru didoja 1 hari aja udah aral, katanya Allah tidak adil. Padahal umur dia udah berapa sekarang? Sama Allah dikasih napas, sama Allah dikasih kesehatan, sama Allah dari sakit disembuhin lagi. Harusnya dia banyak bersyukur sama Allah, bukan Allah ngomong tidak adil. Ini guys, orang-orang yang keimanannya gampang digoyangkan sama iblis atau setan, supaya orang itu lupa segala nikmat yang udah diserahin sama Allah, sama dia. Kita hidup itu harus bersyukur dengan segala nikmat yang udah dikasih sama Allah. Kita harus bersyukur dengan nikmat yang udah dikasih rezeki sama Allah. Pak Rojali lupa kali bahwa dia dikasih napas sama siapa, dikasih hidup sama siapa, dikasih anak-anak yang sehat sama siapa, dikasih istri yang soleh sama siapa. Kan itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia sampai lupa gara-gara dagangan yang nggak laku, sampai dia teriak-teriak sama Allah bahwa Allah tidak adil, Allah tidak adil. Ay, begitu ketemu mamahnya, dia cerita bahwa anaknya lagi nangis di masjid, minta rezeki sama Allah. Cuman di masjid itu nggak ada siapa-siapa, Bu, cuman ada saya doang. Tahu masjid itu sepi atau isinya maghrib doang kali pas saya sholat. Memang nggak ada siapa-siapa di situ, tidak ada marbot, tidak ada imam. Saya seorang musafir, Bu, jauh, rumah saya di daerah Bandung. Tapi saya mampir dulu sholat asar. Begitu saya datang ke masjid, memang di situ nggak ada siapa-siapa, kosong. Akhirnya begitu saya habis sholat asar, habis doa, sholat asar, saya wirid, minta ketenangan jiwa sama Allah. Tahu kadang-kadang ada anak kecil, langsung dia sholat. Tapi sesudah sholat dia nangis sama Allah, minta rezeki buat adiknya. Adiknya belum makan katanya, mamanya belum makan, mamanya tidak punya uang, mamanya tidak punya beras, bapaknya lagi sakit tapi usaha. Makanya saya mau sodako sama ibu 1 juta. Ini sodako saya, Bu, harus diterima. Saya bukan ngasih ibu, saya nggak bakalan ngasih orang yang masih sehat, tapi ini sodako buat anak ibu. Sebab dia minta sama Allah, terus saya pas di situ ada, berarti saya yang harus nolongin anak ibu. Allah yang ngatur hidup saya, Allah yang harus datang ke masjid itu buat ngatur keluarga ibu. Aja si ibu itu nangis, Bapak, saya harus bilang apa? Saking syukurnya harus bilang apa sama Bapak? Tidak harus bilang apa-apa, kata Bapak. Ini sodako saya, antara saya sama Allah, tidak ada hubungan sama ibu. Ini catatan dari Allah, bukan catatan dari ibu. Cuman pelantara buat nyelamatin keluarga ibu. Ya saya belum tentu ntar ke depan saya diselamatin sama keluarga ibu, atau diselamatin sama abang ini. Makanya Dek, yang sekolah yang pintar katanya, aja dia ninggalin kartu nama. Kalau ada susah, suruh nelponin dia. Kalau ada susah, ada apa, harus nelponin dia katanya. Akhirnya dia ada rencana anak ini mau dimasukin pesantren. Sebab dia kelihatan ini anak ini soleh. Anak ini baru 8 tahun umurnya, tapi udah inget sama orang tuanya, udah inget sama adiknya, udah inget bahwa minta rezeki itu harus sama Allah, bukan sama saudaranya. Hanya datang ke masjid. Makanya sama saya ditanya, kenapa adik harus sholat ke tempat yang jauh? Kata guru saya, katanya, kalau sholat di tempat yang jauh, doanya pasti diijabah sama Allah. Tapi kalau masjidnya yang dekat sama Allah, nggak ijabah. Doanya harus nunggu lama. Soal kan
kalau jauh bakal dihitung langkahnya. Ini anak umur 8 tahun tapi dia udah ngerti. Ingat sama adeknya yang belum jalan. Dia punya adik umur 4 tahun sama umur 5 bulan. Tapi dia udah dewasa, seorang abang yang udah tahu susahnya orang tua, susahnya adik-adiknya belum makan. Kata si bapak, "Bu, ini cepat beliin beras, terus masak Bu yang banyak buat nyambut suami ibu datang." Nah, akhirnya sama si ibu itu diceritain sama suaminya semuanya. Akhirnya suaminya sujud sama Allah. "Ya Allah, maafin saya. Ya Allah, maafin segala kesalahan saya. Saya udah diingetin sama istri saya suruh baca bismillah, tapi saya udah nentang. Sampai ngomong, ntar bismillahnya kalau udah laku aja. Alhamdulillahnya kalau dagangan Bapak udah laku." Ini orang-orang yang berkhianat sama nikmat, orang-orang yang sombong dengan tidak sadar gitu. Makanya ya Allah, ampuni segala dosa saya. Ampunilah segala kesalahan saya. Dengan saya punya keyakinan bahwa saya kalau tidak dapat duit, tidak dapat rezeki hari ini, berarti ini anak bini saya bakal mati dengan kelaparan. Tapi buktinya apa? Sekarang malah banyak makanan di rumah saya. Istri saya banyak uang. Allah yang ngasih. Padahal Allah sama saya tadi udah diomelin. Kok Allah nggak balas? Makanya ya Allah, minta ampun dengan segala ampun. Kata Pak Rojali, "Bu, saya mau langsung ke masjid. Saya mau minta tobat sama Allah. Mau tobatan nasuha, Bu. Saya takut dengan ajabnya Allah, atau dengan Allah takut marah sama saya. Saya tadi udah ngomong, ya Allah, Allah itu gak adil sama keluarga saya. Allah itu gak adil sama diri saya." Buktinya Allah terlalu adil. Anak umur 8 tahun udah bisa menghasilkan uang 1 juta dengan sedekah orang kaya atau orang biasa, dengan doanya dia. Tapi Allah kalau tidak ngatur, bapak itu gak bakalan sholat di situ. Dia bakal sholat sendirian di masjid itu. Itu guys. Jadi kita jangan seudon sama Allah, atau jangan menyalahkan Allah kalau ada apa-apa. Kita harus tawadu, harus percaya bahwa Allah itu maha adil. Kita kalau lagi usaha, lagi dicoba, terus kita berdoa, terus beristighfar. Jangan sampai ngucap yang tidak benar, mempang dari ajaran agama. Ini mau bulan suci, mau bulan yang berkah. Pintu neraka ditutup, pintu surga ini dibuka, rezeki ditambah, doa kita lagi diijabah sama Allah, nggak melalui malaikat Jibril, langsung di doanya langsung ditampung sama Allah. Makanya buat orang-orang yang punya rezeki, sumbangkan rezekinya di jalan Allah. Yang orang-orang yang lagi kebanyakan makanan, sumbangkan orang yang lagi butuh makanan. Apalagi ntar semua masjid nerima sedekah dari orang-orang kita, orang-orang muslim. Sedekah makanan, sedekah apa aja, mau maghrib atau mau malam atau mau sahur. Bulan puasa itu bulan suci yang ibadahnya dilipat gandakan 7 kali lipat. Amal perbuatannya dipergunakan 7 kali lipat. Makanya guys, yang ada di luar sana, ramaikan masjid, banyak ngasih sedekah buat orang-orang yang kelaparan, atau orang-orang yang musafir datang ke masjid cuman mau ngebatalin puasa. Jangan kita takut bahwa rezeki kita kalau disumbangkan ke masjid atau disedekahkan ke masjid di bulan suci, ntar sama Allah dibalas 7 kali lipat atau 700 kali lipat. Jangan ada. Ini cerita ini harus jadi gambaran hidup, harus jadi hidup, pedoman hidup kita ke depan supaya lebih baik. Kita sama Allah cuma diwajibkan ikhtiar mencari rezeki. Tapi kalau tidak dapat, nggak dapat, itu jangan nyalain Allah. Tapi kita harus ingat sama dosa kita, harus ingat sama kesalahan kita. Bahwa kita banyak kesalahan kali sama orang tua dulu masih kecil atau udah dewasa. Kita banyak kesalahan sama saudara. Kita suka ngelupain kita kalau punya rezeki, bilangnya nggak punya. Ini Pak Rojali itu buat
gambaran kita supaya hidup jangan terlalu menyalahkan Allah, tapi kita harus berani menyalahkan diri sendiri supaya hidup kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat atau golongan orang-orang yang sombong, takabur. Bahwa punya keyakinan rezeki itu dapat kita, tidak ada yang ngatur. Wah, ini usaha-usaha kita. Kalau kita nggak usaha nggak bakal dapat uang, tapi di situ ada yang ngatur. Allah yang ngasih rezeki. Makanya kata Allah, itu naburin rezeki di dunia ini, cari song-song. Makanya Allah kalau udah ngasih rezeki ke rumah, terus kita nggak dicari malam-malam atau siang, nggak berangkat malam tidur, itu rezeki kita bakal hilang. Makanya dari sekarang jangan seudon sama Allah, tingkatkan keimanan sama Allah, belajar ikhlas sama Allah, bahwa rezeki itu diatur sama Allah. Bukan kita yang ngatur rezeki anak bini kita, tapi Allah yang ngasih rezeki sama anak bini kita. Cuman kita diwajibkan ikhtiar, mentang-mentang rezeki diatur sama Allah, terus anak bini kita diatur sama Allah, akhirnya kita malas nggak mau usaha. Itu bukan, itu guys, itu malah telantar hidupnya, itu malah jadi orang-orang yang sesat hidupnya. Allah itu ngasih rezeki kalau kita berikhtiar mencari rezeki dimanapun kita tinggal, cari rezeki. Kalau seandainya punya anggapan, anak bini kita kan dikasih rezeki sama Allah, udah kita mah diam aja di rumah. Nah, itu yang sesat atau orang yang tergolong orang yang takabur, orang yang kufur nikmat, atau dia udah termasuk golongan-golongan setan atau iblis. Hidup kita bukan begitu. Kita ikhtiar dulu, nyari nafkah. Soal dikasih atau enggak itu urusan Allah. Tapi tetap dia itikat baik atau kita prasangka baik aja. Kalau enggak sekarang, kali besok, kali rezeki kita dapat, insya Allah hidup kita bakal tenang. Tapi kayak Pak Rojali tadi teriak-teriak sama Allah, kita hantam orang sebanyak-banyaknya, hantam sana hantam sini dengan teriak, Allah tidak adil sama Allah, Allah tidak adil sama saya, Allah tidak adil sama anak bini saya. Sampai orang yang mau beli aja sama Allah dihancurin, sampai itu nggak jadi. Gitu guys, ini buat contoh aja supaya kedepannya bulan puasa jadi orang-orang yang tawadu, orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang dikasih karunia sama Allah. Semoga kita menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang diridho sama Allah. Bukan Abah ngasih nasihat, Abah juga masih gelap, cuman ini mah saling mengingatkan. Jangan sekali-kali kita seudon sama Allah. Mudah-mudahan cerita Abah ini ada manfaatnya, ada nyangkut di hati guys yang ada di luar yang lagi nonton video Abah, supaya ini jadi pedoman hidup supaya lebih baik ke depannya. Jangan sekali-kali seudon sama Allah dengan mau minta maaf kalau ada kesalahan bahasa, kalau ada kesalahan ucap, kalau ada kesalahan. Abah klik supaya dapat klik aja, bunyiin loncengnya. Ditutup ku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.